Surat Al-Maidah ayat 46. Al-Maidah 46. Di sana dikatakan bukan Al-Maidah 51 itu ya? Itu bukan. Mantan itu beda lagi ya. Itulah. Jadi Al-Maidah 46 itu dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Allah berkata kami berikan Injil. Di dalam Injil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ukhafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber dan seluruh yang menonton channel ini. Dan sahabat yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan update terbaru konten dakwah dari kami. Baik ikhwafillah, kita akan mereaction sebuah video. Ini ada orang yang mengaku murtad. Dia murtad karena dua ayat. Dia menemukan dua ayat dalam Al-Quran. Dia membaca Al-Quran lalu menemukan dua ayat. Dengan dua ayat ini dia murtad. Kita akan tanggapin ya. Kita tanggapin benar nggak sih? Kenapa sih gara-gara ayat Al-Quran bisa murtad? Bukannya biasanya kalau kita baca Quran semakin beriman. Harusnya semakin beriman dong. Menarik ya. Kita akan simak videonya sama-sama. Nanti saya akan komentari. Baik, kita simak sama-sama ya videonya ya. Nanti kita akan komentari. Quran itu memberikan apresiasi kepada kepada Alkitab. Kepada Alkitab. Ya. Secara khusus misalnya di dalam Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 46. Al-Maidah 46. Di sana dikatakan wa bukan Al-Maidah 51 itu ya? Itu bukan. Mantan itu beda lagi ya. Itulah. Jadi Al-Maidah 46 itu dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Allah berkata kami berikan Injil. Di dalam Injil, di dalamnya fihi hudan, ada hidayah, ada petunjuk. Ya, ada jadi petunjuk. Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Injil ada Ya, petunjuk. Nah itu, ada petunjuk. Ya. Ya. Bukankah hidup ini kita memerlukan petunjuk kan? Betul. Ya. Nah, saudara sebutkan saja apa kebutuhanmu. Ya. Maka saya akan katakan Alkitab adalah petunjuknya. Ya. Bukan cuma petunjuk tapi juga wanurun. Ya. Dan cahaya yang menerangi, jadi ada terang. Ya, terang itu artinya jelas. Maka di sini semua jelas tentang kehidupan dunia dan akhirat. Di sini jelas. Ya. Apa yang saat ini terjadi semuanya sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Ikhwafillah, itu tadi sebuah video ya. Sebuah video di mana orang ini mengatakan dia murtad karena membaca surah Al-Maidah ayat 46. Ya. Dia membaca surah Al-Maidah ayat 46. Ya. Kenapa sih? Ada apa sih di surah Al-Maidah ayat 46 ini? Dia murtad karena itu. Ya. Kita buka sama-sama ya. Kita buka sama-sama ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah, mohon maaf, surah Al-Maidah ayat 46. Ya, di situ dijelaskan kita bagian tengah, ayat bagian tengah, wa atainahul injil fihi hudan wa nur. Dan kami menurunkan Injil itu kepadanya, wa atainahul injil fihi hudan wa nur. Karena dalam Injil itu terdapat hudan, petunjuk, wa nur, dan cahaya. Nah, jadi alasan orang ini murtad karena dia membaca ayat surah Al-Maidah ayat 2, dijelaskan di situ bahwa kami telah menurunkan Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kami telah menurunkan Injil, di dalam itu ada petunjuk dan hudan wa nur, dan cahaya. Baik, kita akan komentarin ya. Baik, yang pertama ya, tanggapan saya yang pertama adalah orang ini tidak mau belajar Al-Quran. Orang ini tidak mau belajar Al-Quran. Ya, satu. Yang kedua, orang ini tidak mau bertanya kepada orang yang paling paham Al-Quran. Tidak mau bertanya kepada ulama, kepada ahli tafsir, kepada ustadz yang lebih paham Al-Quran. Ya, makanya jadinya seperti itu, maka jadi murtad. Yang ketiga adalah dia mengambil pendapat sendiri. Ya, dia mengambil pendapat sendiri. Ingat ya, bahwa
mengambil pendapat sendiri, membaca Al-Quran secara teks aja itu nggak cukup. Kita perlu ilmu hadis, ilmu tafsir, usul fikih, ya, dan ilmu filsafat lainnya dan sebagainya. Masih banyak ya. Jadi kalau membaca teks Al-Quran ya bisanya salah seperti ini. Mengambil pendapat sendiri itu salah benar. Kita harus bertanya kepada ulama, ustadz, ahli tafsir ya. Tadi dia membaca surah Al-Maidah, ya. Dia membaca surah Al-Maidah, membaca Al-Quran ayat 46, lalu dia menunjukkan kitab Kristen. Ya. Nyambungnya di mana? Dia menemukan petunjuk, keterangan dalam Al-Quran, ya. Lalu dia menunjukkan kitab Kristen. Kan kebalik. Kalau misalkan kagum dengan Al-Quran karena ada menjalankan tentang Injil, loh, harusnya makin bangga dong. Yang ditunjukkan adalah Al-Quran, bukan kitab Kristen. Dan belum tentu Injil itu adalah kitab Kristen. Ya, baik. Kita akan akan membahas. Yang pertama adalah dia mengatakan tadi wa atainahul injil fihi hudan wa nur. Dia murtad karena dalam Al-Quran dijelaskan ada kalimat hudan wa nur. Ya, hudan wa nur. Ada dalam kitab Injil ada petunjuk dan cahaya. Mari kita buka surah yang sama, surah Al-Maidah di ayat 44 ya. Di ayat 44 ya. Dijelaskan di situ inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Baca baik-baik ya. Al-Maidah ayat 44. Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna taurata, sesungguhnya kami, ini kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kami telah menurunkan Taurat fihi hudan wa nur. Hudan wa nur, garis bawahnya itu. Fihi hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya itu terdapat hudan wa nur, garis bawah ya. Hudan wa nur, terdapat petunjuk dan cahaya. Oh, sama. Ya, sama dengan kalimat Injil tadi. Loh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat juga, di dalamnya terdapat hudan wa nur, petunjuk dan cahaya. Kenapa enggak jadi Yahudi aja atau pengikut Taurat? Kan sama. Allah juga mengatakan di ayat yang lain seperti itu. Nah, nggak sampai di situ. Di ayat 46 tadi sudah dijelaskan juga bahwa kami telah menurunkan atainahul injil fi hudan wa nur. Hudan wa nur, kata-katanya sama. Hudan wa nur. Nggak sampai di situ. Buka lagi surah Al-Maidah ayat 48. Buka surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an. Ingat ya? Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, wahai Muhammad. Ya? Al-Qur'an diturunkan kepadamu, wahai Muhammad. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran ini membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran ini ya, dan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Mana kitab-kitab sebelumnya? Ada Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, dan kitab-kitab sebelumnya banyak sekali. Yang terkenal di kita adalah Taurat, Injil, Zabur. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Al-Quran membenarkan semua itu, dan menjaganya. Jadi Al-Quran ini menjaga pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam Taurat, Injil, itu melanjutkan, melengkapi semua. Tapi pertanyaannya adalah, kitab Injil sekarang itu masih sama nggak dengan kitab yang dulu? Cuman itu pun kalau masih sama, maka harus ikut Al-Quran, karena apa yang dalam Al-Quran itu membenarkan apa yang dalam Injil, Taurat, dan Zabur. Baik, kita simak lagi videonya ya. Kita lanjutkan lagi videonya. Nah, nanti ke komentar. Itu surat Yunus 94, surat ke-10. Dikatakan, jika engkau dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami Allah turunkan ya dari surga, ya Allah turunkan. Kalau kita ragu begitu, tanyakanlah kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi itu disuruh merujuk bertanya, pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, disuruh bertanya kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu, sebelum Islam, sebelum Quran. Berarti kitab apa itu? Ya Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Ya, siapa mereka itu? Ya Al-Quran selalu bilang Yahudi dan Nasrani.
3 dasar inilah maka saya berani baca Alkitab. Ikhwafillah, itu tadi sebuah keterangan dari orang ini ya. Orang yang ini kenapa dia murtad? Ya, ini kenapa dia murtad? Lagi-lagi nggak nyambung ya. Lagi-lagi nggak nyambung. Katanya dia murtad karena dia membaca surah Yunus ayat 94. Dia murtad karena membaca surah Yunus ayat 44. Nah, contoh ya, kita bacakan ya. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Fa in kunta fi syakkin, apabila engkau wahai Muhammad berada dalam keraguan-raguan, apabila engkau ragu wahai Nabi Muhammad tentang apa yang kami telah turunkan kepadamu, fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Maka bertanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Jadi ini Nabi Muhammad kalau ragu ya, wahai Nabi Muhammad, kalau masih ragu silakan ragu apa yang telah kami turunkan kepadamu, tanya orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Ya, baca kitab sebelummu. Ikhwafillah, lagi-lagi orang ini ya mencari pembenaran. Ya, dia hanya mengutip kitab ini, ayat ini. Coba kita buka. Jadi kenapa langsung ada ayat ini? Cek ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu di dalam ayat sebelumnya itu. Jadi kita itu memahami ayat itu secara tahlili ya. Sekarang ini ya. Coba kita buka surah Yunus di surah yang sama ya, ayat 90, di mana di situ konteksnya adalah itu tentang kisah Nabi Musa ya. Kisah Nabi Musa, di mana Nabi Musa ini dikejar oleh Fir'aun, ya, kejar oleh Fir'aun dan para tentaranya. Lalu Nabi Musa melewati lautan ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan dalam kisahnya, wahai Nabi Musa, kalau engkau tidak paham, tidak tahu atau ragu tentang jalan yang akan dilalui, silakan bertanya kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Sedangkan bertanya kepada Nabi Israel, Bani Israel. Bani Israel zaman dulu ya, bukan kepada Kristen. Jadi salah kalau orang ini mengatakan dia murtad karena menemukan dalam Al-Quran kata hudan dan nur. Kemudian kalau ragu-ragu bertanyalah kepada orang-orang yang sebelum kamu. Sebelum kamu itu bukan Kristen, tapi kepada Bani Israel. Ini Masya Allah luar biasa sekali Al-Quran ini ya. Makanya kita membaca Al-Quran harusnya semakin beriman, karena dia menemukan kisah-kisah zaman dulu sampai sekarang itu dibahas dalam Al-Quran. Ingat, 50% isi Al-Quran itu adalah kisah-kisah, selebihnya adalah syariat Islam. Kemudian konteksnya dalam surah yang dibacakan tadi, surah Yunus ayat 94, fa'in kunta, apabila engkau ragu wahai Muhammad. Itu berbicara anta, kunta. Domirnya itu adalah anta. Ya, ini kepada Nabi Muhammad, bukan kuntum. Kalau kuntum kepada kita dong semuanya. Kuntum itu kalian. Kalau kunta anta ini khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Disuruh bertanya. Tapi dalam surah Muhammad ayat 2 ini jelaskan walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu. Itu bahwa ternyata Nabi Muhammad tidak ragu. Ya, bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Jadi Nabi Muhammad sini dijelaskan bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itulah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Nabi Muhammad tidak ragu. Ya seperti itu ya. Jadi yang dikutip tadi orang ini yang mengatakan dia murtad karena 2 ayat. Yang pertama tadi surah Al-Maidah ya, surah Al-Maidah ayat 46, kemudian surah Yunus ayat 94 dia salah kaprah. Ya, olehnya mari kita bertanya, apabila tidak tahu dalam Al-Qur'an fas'al ahla dzikri. Ya, bertanyalah kepada orang yang lebih paham. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.